Halo Bli, Halo Bli Soid. Bli Rizkan. Terima kasih nih kita sudah menyempatkan nih waktunya untuk kita diskusi nih ya. Yap, betul. Jadi betul. kenapa backup data Microsoft 365 itu penting ya? Ya, Jadi benar. ini yang akan kita coba kulik ya selama beberapa menit ke depan lah ya. Oke. Jadi langsung aja nih ya, mungkin kita perkenalan sedikit nih. Benar. Dari Bli Rizkan mungkin diperkenalkan dulu. Ya, sebelumnya salam kenal. Saya Rizkan, selaku Product Manager di Petalogos Teknologi Utama. Yang mana sebelumnya tadi udah dibilang sama Bli Soid ya, kita bakal bahas kenapa backup data Microsoft 365 itu penting. Oke, tapi perlu kita infokan sedikit ya Bli, ini kayak program baru dari Logos ya Bli. Betul. Sharing program, kita discuss terkait suatu produk, kenapa produk ini bisa membantu rekan-rekan atau teman-teman ya di company-nya masing-masing gitu. Nah, jadi pembahasan pertama kita nih di podcast Logos ini yaitu tentang backup data Microsoft 365 itu ya. Sangat penting. Karena kita mungkin sedikit kilas balik sedikit ya, karena ada beberapa customer kita ya Bli ya. Jadi dia terkena tanda kutip ya serangan hacker lah ya. Yap. Nah, dia jadi kebetulan memang belum menggunakan apa itu namanya Dropsuite ini gitu. Ya, which is backup ya. Betul. Nah, jadi backup belum punya backup. Oke. Gimana nih Bli, kayak tanggapan mungkin kayak untuk customer lainnya ya yang untuk saat ini masih aman ya. Dia takutnya kan belum kepikiran ke sana. Benar. Buat antisipasi ya. Betul. Depannya Bli ya. Oke, jadi kemarin itu kan kita ada beberapa case lah. User-user itu terkena serangan. Yang serangan itu ya berbentuknya itu bisa seperti tenannya kena hack. Which is itu karena ada sedikit ya kelalaian. Kita nggak bisa bilang kelalaian juga, tapi unawareness aja ya, kurang aware aja terkait security ini. Nah, dan di kondisi tersebut bisa aja setelah kita kena hack itu data kita tersebut dihapus tuh Bli. Dihapus di tenan kita atau di OneDrive SharePoint-nya juga semua udah hapus. Nah, jika itu data yang kritikal, ya itu bakal sangat bahaya banget ya Bli. Tapi kayak awareness ini benar-benar kalau kita lihat tuh masih belum terlalu diperhatikan. Nah, itu kita sebagai Logos Microsoft Solution Partner ya, kita coba buat ningketin awareness user-user terkait security. Nah, salah satu security yang bisa kita perkuat itu di backup data. Nah, kita backup semua data kita yang ada di Microsoft 365 dan itu bakal nge-backup semua data user. Gitu sih Bli. Oke. Nah, itu juga berarti kan ada satu apa ya kayak dari sisi kita mungkin kayak ngejelasin bahwa Microsoft yang gua pernah baca ya Bli, kayak Microsoft tuh kayak menyarankan juga kan ya menggunakan third party ya kan. Nah, itu apakah kita juga perlu kasih tahu tuh sebagai awareness itu? Ya, jadi which is Microsoft kan ada release klausa ya. Nah, nanti kalau detailnya kita bisa taruh di link description ya. Nah, klausa itu yang menyatakan bahwasanya Microsoft dengan keamanan tanggung jawab maksimal make sure bahwasanya infrastruktur Microsoft itu bakal dijamin SLA-nya oleh Microsoft. Tapi kalau masalah data pribadi itu bakal tetap dikembalikan ke user. Bagaimana manage-nya? Karena kan ya secanggih-canggih apapun security, kalau usernya belum aware, bakal ya lolos juga serangan itu gitu. Nah, itu ada klausa dari Microsoft yang menyatakan bahwasanya Microsoft memberikan tanggung jawab penuh untuk data manajemen itu ke setiap user. Which is kalau ada kehilangan data ya tetap aja itu balik ke user. Apakah user ada kesalahan dalam manage-nya gitu. Dan itulah mengapa Microsoft juga sarankan untuk ada backup. Nah, backupnya itu opsinya menggunakan third party. Nah, dan Logos sendiri juga provide third party-nya itu yang bernama Dropsuite gitu. Nah, itu pembukaan kita ke Dropsuite sih Bli. Baik. Jadi udah kita udah mungkin nanti akan coba lebih tingkatin lagi ya, atau kita lebih
informasi lagi ya ke customer kita ya, mungkin kayak pentingnya terkait data atau keamanan atau serangan cyber ya, itu mungkin kita perlu tingkatin lagi ya informasi tersebut ya. Jadi dengan adanya dropsuite ini mungkin akan memberikan titik terang ya, mungkin kayak agar customer kita juga Microsoft juga menginfokan bahwa data kita itu perlu di backup lagi dengan third party. Itu mungkin kita akan coba kulik lagi lebih dalam lagi dropsuite itu apa ya. Nah, oke. Mungkin kita langsung masuk ke dalam keunggulan dropsuite mungkin ya, Bli ya. Jadi kayak yang ditawarkan dropsuite. Betul. Keunggulan dropsuite itu apa aja ya? Seperti mungkin kayak backup, kayak archive otomatis, backup otomatis, retensi tanpa batas ya. Mungkin itu kali ya, keunggulannya apa aja, Bli? Mungkin. Oh iya, kalau kita mengacu ke sebuah backup, pasti dari user mikirnya itu pasti kemudahannya dulu. Yes. Ya kalau backupnya sebenarnya sesuatu tuh bisa di backup aja, secara manual. Tuh. Tapi manual itu pasti makan waktu. Tuh. Masa kerja IT cuman buat backup manual doang? Yes. Kan nggak mungkin kita ngasih opsi kayak gitu. Ya benar kan? Nah, mending kita kasih opsinya itu adalah yang automated. Jadi IT itu cuma perlu manage aja, monitor kan, monitor apakah ini backupnya itu ada problem nggak, terus kalau ada problem solvingnya gimana. Nah itu IT harusnya dapat kemudahan seperti itu. Nah di dropsuite mereka mengerti hal itu, bahwasanya itu tuh harus menjadi suatu poin utama kemudahan. Nah which is mereka kasih itu yang namanya tuh automated backup. Jadi backupnya itu otomatis dan scheduler. Ada periodically lah, dalam beberapa waktu tertentu itu produknya atau solusinya bakal di backup. Kalau nggak salah tuh dia per 2 jam tuh ya. Kalau kayak email, benar. Dia akan backup sinkron per 2 jam. Jadi benar. Misalnya di jam 12 ya, nanti akan backup lagi otomatis di jam 2 dan seterusnya. Ya benar. Nah seperti itu, Bli. Tapi perlu kita garis bawahi bahwasanya dropsuite ini bukan cuma layanan backup untuk email aja. Yes, dia tuh backup all-in-one untuk Microsoft 365. Tuh, all-in-one itu apa aja? Jadi tuh mereka mau nge-backup si emailnya, ya email setiap user tersebut, dan juga itu sampai ke OneDrive personal, yang mana itu jika storage-nya penuh itu bisa dijadikan sebagai extension juga, atau untuk archiving. Nah, dan juga ada SharePoint juga untuk si organisasi Teams juga sampai kalender. Nah, ada dua skema yang diterapkan di dropsuite ini, yaitu skema pertama backup only sama skema untuk backup plus archiving. Oke. Nah, ya kalau backup only, kita only nge-backup, tapi nggak ada fitur yang dipangkas sebenarnya. Nah, ini fitur backup only itu udah bagus banget, yang mana itu tadi dia udah unlimited storage juga, guys. Nah, yang mana penyimpanan itu nggak jadi masalah di sini. Mau berapapun data di backup mereka nggak problem. Nah jadi tinggal ya di backup aja datanya gitu. Dan juga nanti itu mereka juga unlimited retention, yang mana kan ada beberapa company punya data 10 tahun yang lalu. Nah kalau di keep di OneDrive-nya selalu kan itu pasti bakal makan storage juga tuh. Nah at least kita bisa taruh itu di dropsuite juga. Dan retentionnya itu bisa puluhan tahun, bahkan sampai unlimited. Betul. Nah, di sini untuk skema kedua adalah archiving. Jadi kita backup ya dengan fitur yang sama, tapi ada archivingnya juga. Nah, archiving di sini bukan berarti archiving nggak dimiliki oleh di fitur sebelumnya, tetapi archivingnya ini lebih ke fitur yang memudahkan untuk archiving, seperti e-discovery. Nah, jadi kita lebih gampang. Misalnya file-file yang udah lama-lama kita bisa cari by kata kuncinya. Nah itu dan pencariannya lebih canggih. Dan juga untuk yang tadi dibahas backup triggernya itu, kalau yang backup only tadi kan backup triggernya itu per 2 jam ya, ya. Nah namun di backup plus archiving ini triggernya itu per ada email masuk. Setiap ada email masuk ke trigger tuh backup emailnya gitu. Itu beberapa poin unique selling lah dari dropsuite gitu, Bi. Oke, mungkin gue nambahin sedikit ya, Bri. Jadi kayak yang dari sisi dropsuite itu tadi kan ada 2 ya, berarti ya, yang backup only dan juga backup plus archiving.
betul. Nah, dari sisi kedua kedua tersebut ya, itu berarti kan ada perbedaan cost ya. Kita mungkin masuk ke harga nih ya. Oh ya. Terkait mungkin kayak fitur yang udah kita dapatkan kan banyak ya, kayak backup otomatis, archive ya, sampai retensi unlimited ya. Nah, itu mungkin kan balik lagi kepada intinya itu customer, yaitu terkait harga. Ya harga. Ya benar-benar. Gimana Bi? Untuk dari sisi harga, apakah make sense Kak untuk kita terkait data kita ya yang di Microsoft 365 ya. Terus kita membeli Dropsuite ini untuk keamanan data kita ya. Ya, benar-benar. Gimana? Oke, kalau secara pricing, nah kita coba compare fitur to price Bli. Nah, misalnya gini, untuk teknologi dalam artian cloud teknologi gitu ya, itu kan pasti costnya gede, pasti ada data center yang sangat mahal costnya. Tapi prinsipal itu atau pemilik produk itu pasti coba ngasih harga yang paling kompetitif. Nah, kita dari user pasti kita ngelihat benefit to price-nya dong. Nah, ya apa benefit yang dikasih dengan harga segini gitu. Nah, tapi Dropsuite ini sedikit keterlaluan Bli. Keterlaluan dalam tanda kutip baik atau bagus? Sangat baik. Sangat kenapa? Baik, bagus. Dia ngasih fitur yang keren banget, tapi harganya dikit banget. Gitu. Nah, jadi kalau yang backup only itu Bapak Ibu mungkin sering kopi yang high end ya. Nah, lebih murah kopi Bapak Ibu ketimbang itu per monthly-nya secara itu. Namun kita nggak nutup kemungkinan dengan fitur tadi. Backupnya itu udah cakup email, OneDrive, SharePoint, Teams. Nah, dengan fitur yang sebanyak itu, belum lagi storage-nya unlimited. Nah, harganya, iya, storage-nya unlimited, retention-nya unlimited, dan juga udah kalau narik ke atas ke data center-nya, itu security udah military grade security tuh data center-nya. Jadi standarisasinya udah internasional banget. Nah, dengan fitur itu kita cuman bayar harga kopi per bulan. Nah, menurut Bli gimana? Price to benefit-nya menarik nggak? Iya, menurut gue sih itu menarik ya Bli. Jadi kayak kita mungkin menyisihkan untuk uang kopi kita ya, atau uang kopi per karyawan itu untuk keamanan data ya. Jadi ya mungkin itu bisa kita kasih highlight ya, bahwa kayak Dropsuite ini ya sebatas kita membeli kopi ya. Benar. Tuh, jadi kayak nanti dari sisi cost yang kita keluarkan itu mencakup semua yang dari sisi keamanan ya kan, itu terjaga ya, backup juga kita dapatkan ya, sampai tadi unlimited retention sampai unlimited storage ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti ada promo bundling juga yang mungkin ya Bli, kalau dari sisi Logos ya. Ya, Logos selalu ada promo Bli, selalu ada promo. Ya. Oke. Berarti kalau dari sisi Dropsuite ya itu memang intinya itu kan kita bisa simpulkan ya, kalau terkait data, keamanan data ya yang di Microsoft 365 itu memang Microsoft menyarankan ya untuk menggunakan lagi third party ya untuk terkait backupnya ya. Jadi kita Logos ya sebagai Microsoft Solution Partner menyarankan menggunakan Dropsuite ya. Jadi untuk terkait backup dan archive ya, tentunya yang berbasis cloud ya, itu kita menggunakan Dropsuite. Nah, mungkin ada tambahan lagi mungkin dari closing statement ya. Ya, closing statement tambahannya itu seperti ini. Mungkin buat yang baru kenal Logos ya, dan nggak menutup kemungkinan untuk yang udah lama customer existing Logos ya, yang setia banget ke Logos. Nah, itu kalau mereka mungkin orang yang baru ini beli, mungkin compare-nya masih level harga Bli. Nah, tapi jangan sampai lupa bahwasannya Logos ini adalah advance banget di support. Kita nggak cuman kasih harga yang sangat-sangat kompetitif, tapi kita selalu punya service support yang mana itu ngebantu banget buat teman-teman jika ada problem. Nah, untuk pelayanan kita, apa yang kita give itu kita selalu eskalasi, misalnya teman-teman punya problem ya, itu dengan
fast respon dan maximum effort tentunya. Betul. Nah, dan itu kalau untuk support seperti itu kita kasihnya free. Yes. Ya, kita ada support yang mana Benefit lah ya. benefit ya, itu sebagai benefit dari lo. Dan itu nggak menutup kemungkinan juga karena teknikal kita itu udah expert di bidangnya gitu. Jadi dari sisi closing statementnya Bli, terima kasih ya Bli ya. Ya. Jadi kayak atas masukannya atau atas highlightnya ya untuk betul. rekan-rekan atau my customer logos ya, customer existing logos ataupun yang baru ya. Jadi mungkin bisa menggunakan dropsuite ini ya, atau mungkin bisa mencoba dulu ya, atau Betul. masih belum ingin semua user ya, itu bisa dicoba trial atau beberapa user terlebih dahulu ya. Tapi memang dari sisi dropsuite itu ada terkait ketentuannya ya Bli ya. Ya. Jadi kayak misalnya untuk minimum pembelian itu minimal di 80%. Ya, Untuk dari total user ya. nge-reach ya, lu aktifin si unlimited storage. Ya, yes. karena kan dengan fitur sebanyak itu ya unlimited storage kalau storage itu nggak murah gitu. Betul. Jadi udah benar-benar kalau di compare price to benefit selalu dropship ini one of the best. Betul. Oke. Itu sih. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi dari sisi keamanan tentunya dengan kita menggunakan dropsuite ya, apalagi kita sudah full menggunakan Microsoft 365 ya di dalam company kita, di dalam organisasi kita ya. Nah, dengan untuk keamanannya ya, itu bisa kita menambahkan keamanannya itu dari sisi dropsuite ya. Yep. Karena memang sudah disarankan oleh dari Microsoft ya juga untuk menggunakan third party gitu. Jadi terima kasih Bli nih atas kita pembahasan terkait backup data itu kenapa penting ya. Backup data Microsoft 365 itu penting ya. Jadi terima kasih nih atas kita diskusinya ya. Mungkin nanti di next di podcast logo selanjutnya kita akan membahas apa lagi, mungkin teman-teman atau bapak ibu sekalian bisa komentar atau tuliskan apa yang ingin didiskusikan lagi nih di podcast logos. Betul ya, ya betul selalu. Oke, terima kasih Bli Rizkan. Ya, thank you Bli. Thank you. Terima kasih atas waktunya Bli ya. Ya.